Tidak ada jawaban, kekuatan, sesuatu yang lain terjadi selain ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab kami menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sampaikan pesan-Mu pada hari yang ke-34 Gunung Sinai Worship malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar pesan Tuhan bersama saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang ke-34. Kita masuk kurang 6 hari ya, tetap setia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap teguh. Karena ada banyak hal yang Tuhan teguhkan di dalam hari yang pertama sampai ke-34 ini. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ingin melatih di hari-hari akhir ini, khususnya visi 10 tahun ke depan yang kita terima di Gunung Sinai 40 hari, yaitu bagaimana kita harus hari-hari ini menabur dengan doa, pujian, penyembahan. Artinya Tuhan itu ingin supaya kita ada di hadirat-Nya. Orang yang banyak di hadirat Tuhan, itu mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu bukan sekedar Anda ada di rumah doa. Tetapi dimanapun saudara berada, kita harus sadar bahwa hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan pasti tidak akan meninggalkan ibadahnya. Pasti. Kalau ada orang berkata hadirat Tuhan ada dalam hidupku, ke gereja nggak pernah, pelayanan tidak. Nah ini orang ini berarti sedang halusinasi. Ya, tidak mungkin. Sama seperti kemarin saya jelaskan, orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Karena kasih karunia itu akan membuat saudara berjalan pada kehendak-Nya, dan jalan yang Tuhan tuntun itu membawa saudara mengenal Dia. Makanya kemarin saya katakan dalam Keluaran, saya lanjutkan ya, Keluaran 33. Ada orang berkata, Pak terima kasih loh Pak, Tuhan baik Pak. Hanya kasih karunia loh, kami ini punya begini, kami punya begitu, punya begini. Perusahaan kami jalanlah, hidup kami begini, anak kami, wah luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak dekat Tuhan. Ada banyak saudara begini. Kamu tidak kenal kasih karunia Tuhan. Kamu cuma ngerti hanya hoki. Ya sama dengan orang dunia. Bedanya dia punya Allah sendiri yang dia bilang ya bersyukur dalam bahasa mereka. Ya lihat di YouTube aja lah, banyak kok bersyukur dengan cara bahasa mereka. Orang ateis aja bersyukur kok saudara, tapi dia tidak mengakui Tuhan, gitu aja. Tapi kasih karunia apakah sama dengan yang orang dunia katakan bahwa oh terima kasih kami sudah diberkati usaha kami, warung kami, dan kami lakukan ini bla 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 bla. Apakah sama? Beda. Bedanya di mana Pak? Bedanya pengenalan akan Tuhan, itu loh. Semakin banyak saudara mendapat kasih karunia, maka saudara semakin menjadi orang rohaniawan dan rohaniawati. Bukan menjadi orang yang duniawi. Ditanya Alkitab surat Matius, tanya tentang Tuhan Yesus memecahkan roti, 5 ikan, 5 roti, 2 ikan, tidak ngerti. Bagaimana mungkin? Sebab orang yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Keluaran 33, tolong dibuka supaya saya akan lanjutkan sedikit dan nanti sinkron dengan yang sore hari ini. Keluaran 13, ya berapa? No. 33. Sebentar, yang kemarin Keluaran 33.
Ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ya. Musa mendapat kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 73 masih gantung ini saya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa merujuk ke sana. Mudah-mudahan apakah besok atau besok lusa tidak tahu. Tapi ini gantung sekali. Karena belum selesai juga saya menyampaikan. Tapi okelah, saya akan teruskan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Supaya kita mengerti di hari-hari yang masuk 40 hari, saudara mengerti apa itu arti kasih karunia. Dan kasih karunia itu hanya ada di hadirat Tuhan. Yang Tuhan berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Orang yang mendapatkan kasih karunia, Tuhan kenal namanya. Sudah destininya sudah dipegang Tuhan. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia, saya sudah jelaskan. Maka sekarang seperti Rasul Paulus berkata bahwa kalau aku ada sekarang itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Ini udah saya jelaskan kemarin. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia, lihat saudara, orang yang hidup dari kasih karunia selalu dia membawa doanya dalam kasih karunia. Ini yang Tuhan teguhkan malam hari ini tentang belas kasihan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena Tuhan melihat belas kasihan lebih daripada persembahan. Sebab kita ada hari ini oleh karena belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, maka kita tidak mungkin ada hari ini. Bisa memuji menyembah Tuhan. Hanya karena belas kasihan. Orang yang mengerti kasih karunia, orang yang mengerti dia mendapat belas kasihan. Orang yang mendapat belas kasihan, dia dapat memberikan belas kasihan kepada orang lain juga. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mengapa kita sulit berbelas kasihan kepada orang lain? Karena kamu tidak hidup di bawah belas kasihan. Kenapa kamu tidak hidup di bawah belas kasihan? Karena kamu tidak hidup di bawah namanya under the grace of God. Kita nggak hidup di bawah kasih karunia. Payung kasih karunia itu kuat, saudara. Ciri orang yang hidup di bawah payung kasih karunia, dia murah hati, mudah mengampuni, mudah melayani, mudah empati, mudah nangis. Kalau laki-laki sulit, tapi hatinya hancur. Rata-rata, saudara yang pria, kita dulu nangisnya mungkin nangis utang gitu ya. Nangisnya jatuh, tapi sejak ketemu Tuhan, pasti kita cengeng. Yang pria katakan amin. Pasti cengeng. Tidak ada pria ketemu Tuhan tidak nangis. Kok jadi cengeng gitu ya? Makanya saya katakan ada seorang pengusaha yang kemudian dia berbalik lagi kepada dunia gara-gara Tuhan ubah hatinya. Dulu dia itu orang yang terutama dalam etos kerja, dia itu keras. Seperti orang, maaf, kalau kita lihat orang Jepang kan strict sekali ya dong. Nah dia itu dulu orangnya keras sekali. Ketika berjumpa Tuhan diubahkan. Dia mulai merasa gini, aku kok berubah ya Pak? Aku kok jadi lembut gini dengan karyawan, kok beda. Tapi dia gak suka. Karena tuntutan kerja tidak bisa begini. Aku jadi lemah. Berubah saudara, salah dia seharusnya. Dan akhirnya dia separuh-separuh. Karena dia berpikir bahwa untuk menghadapi dunia, aku harus keras. Apalagi menghadapi ratusan karyawan. Dan dia katakan kepada saya, hari ini aku kok enggak seperti yang lalu ya Pak ya. Yang lalu itu sangat ambisi sekali saya kalau kerja itu benar-benar ngotot Bang. Ini kok saya rasanya kok kalau perlu enggak usah kerja rasanya. Dan dia tahu sama enggak mau dia kembali. Saudara salah. Pekerjaan semuanya ini hanya sarana kita untuk bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Bukan menjadi tujuan, tepuk tangan semua buat Tuhan. Amin. Pekerjaan itu kita sarana melayani Tuhan. Bukan tujuan. Karena kita mati, kita tidak membawa apa-apa.
Jadi Bapak Ibu Saudara, hati yang murah hati ini diberikan oleh Tuhan karena kita hidup dalam belas kasihan. Ya memang dulu sama karyawannya dibentak, sekarang enggak Pak saya. Dan dia suka dia. Kenapa bisa terjadi gini? Karena dia tidak hidup di hadirat Tuhan. Banyak kekristenan dibangun dari pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang baik dan jahat itu memiliki buah-buah yang baik juga. Di Taman Eden ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Orang Kristen makan buah pohon apa? Pohon kehidupan. Kalau orang Kristen hanya mencari yang baik, yang baik, yang baik, yang masuk akal, yang logika, yang relevan dengan dunia, dia tidak sadar dia sedang makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat mengeluarkan dua buah. Buah baik dan buah jahat. Jadi jangan kita berpikir bahwa sesuatu yang bukan dari Tuhan selalu yang jahat. Tidak. Yang baik pun bukan dari Tuhan. Oleh karena dosa, saudara mengetahui yang baik dan jahat. Jadi ketika kita tahu baik, kamu berdosa sebetulnya. Makanya kita nggak boleh sombong. Katakan amin. Kita ngomong itu orang tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Loh, kamu juga nggak baik. Amin. Yang ada di Taman Eden itu bukan baik dan jahat. Manusia diciptakan oleh Bapa di surga, Adam. Adam tidak boleh tahu baik sama jahat. Adam cuma tahu kebenaran. Dan kebenaran hanya di dalam Allah. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Di firman-Nya itu aja. Jadi kita kan kadang bangga saudara. Jadi orang baik. Loh, kamu tahu baik karena kamu dosa. Anak kecil mana tahu baik dan jahat? Saya mau tanya. Tidak tahu. Dia tidak tahu baik dan jahat. Jadi ketika dia tahu baik, ya dia mulai ngerti. Lah orang mulai ngerti itu, ya udah dosa udah ada. Waktu Tuhan singkapkan semua ini Bapak Ibu Saudara, saya ini selalu bersyukur. Makanya kita nyanyi, izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada baik dan jahat. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan contoh kepada muridnya, ada dua orang masuk bait Allah. Yang satu orang Farisi ahli Taurat. Dan orang ini berdoa kepada Allah Bapa. Ya Allah, aku puasa seminggu 2 kali. Aku sudah memberikan persepuluhan. Tidak seperti pemungut cukai itu. Aku melakukan 10 perintah Allah. Tetapi pemungut cukai berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku orang berdosa. Kata Tuhan Yesus, manakah di antara dua orang ini yang keluar dari bait Allah dan dibenarkan oleh Allah? Tuhan Yesus menjawab, pemungut cukai. Yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara mengerti, kasih karunia itu adalah dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Bukan cara pandang kita. Makanya selalu saya ajarkan, yang kita lakukan bukan berdasarkan apa kata orang, dan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan apa yang Roh Kudus tuntun. Katakan amin. Kalau saudara bisa bergerak dengan roh, maka saudara akan mendapatkan hidup kekal dari roh itu. Katakan amin. Dan saudara akan berjalan unlimited, tidak ada batas. Kembali ke Keluaran 33. Maka sekarang jika aku, ayat 13, kiranya mendapat kasih karunia di hadapan. Jadi Musa di hadirat Tuhan bawa kasih karunia, karena dia ada di bawah kasih karunia. Orang yang di bawah kasih karunia, doanya beda. Dan Musa berkata,
Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga apa saudara? Aku mengenal engkau. Kasih karunia membuat saudara mengetahui jalan Tuhan dan membawa kepada pengenalan akan Allah. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau diberkati dalam rangka engkau ada dalam tudung kasih karunia terus. Saya selalu berkata, selama hidupmu melayani Tuhan, selama hidupmu bertujuan untuk ibadah, Tuhan akan pelihara kamu. Sebab Tuhan yang perintahkan kau ibadah, dan pada zaman Israel, ibadah itu tidak bisa tangan kosong, saudara harus bawa lembu dan itu harus beli. Tapi Allah, pencipta langit dan bumi, dia akan memelihara saudara. Dia beri kesehatan supranatural, dia beri berkat supranatural. Dia yang bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada untuk ibadah, bukan untuk dunia. Gak ada urusannya sama dunia. Gak ada sama sekali. Jangan saudara pikir Allah memberkati supaya kamu dimakan dunia dan habis. Tidak mungkin. Makanya saya senang pernyataan dari seorang hamba Tuhan sinode di Jakarta yang lagunya kita pakai terus ya. Hamba Tuhan ini berkata begini. Orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Itu betul. Katakan amin. Berkat Tuhan tidak menjauhkan orang itu dari Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berkat Tuhan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ngomong kanan kiri, dihafalkan. Jadi kalau saudara kerja, kamu jauh dari Tuhan, saudara harus koreksi kerjaanmu. Sebab kita punya Allah pencipta langit bumi. Kita punya Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Gak mungkin lah saudara. Nah ini kan kita gak ngerti. Wow Tuhan berkatmu luar biasa. Aku kasih perpuluhan. You kasih perpuluhanmu naik tapi kamu mati. Saya kasih tahu. Sebab Tuhan membutuhkan kamu. Gak mungkin lah saudara. Dan kami sudah lakukan kok, saya bersama anak-anak dan keluarga. Kami memilih yang dekat Tuhan. Gak jauh-jauh dah pokoknya. Pokok berkat dari Tuhan harus membawa kami dekat Tuhan. Dekat Tuhan ya saudara, kita mikirkan pekerjaan Tuhan, kita mikirkan gereja, pelayanan dan semuanya. Pak hidup kok pelayanan toh. Ya itulah memang orang Kristen. Kan saudara bait Allah. Bait Allah itu setiap hari imam itu menyalakan, mengisi minyak, meja roti sajian, kemudian membakar ukupan. Itu pekerjaan imam. Dan gereja adalah imam-imam Tuhan. Kita imamat rajani. Jadi tiap hari kita harus menyalakan dalam diri kita itu doa, pujian, penyembahan, dan kita korporat bersama-sama memuji Tuhan dalam persekutuan. Karena 2-3 orang bersekutu dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dia hadir di tengah kita. Katakan amin. Itulah kekuatan kita, tidak ada lain. Mana surgawi akan diberikan terus sama Tuhan. Saudara jangan pikir saudara apa yang dilakukan oleh Allah zaman Abraham, zaman Musa di padang gurun tidak dilakukan hari ini. Dia tetap lakukan sebagaimana tadi pagi saya katakan, tiang awan dan tiang api tetap berjalan di depan saudara. Tidak mungkin tidak. Dan tiang awan dan tiang api itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus menuntun saudara. Dan kita harus mengikuti. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia. Beda dengan Esau. Esau menjual hak kesulungan hanya karena kenikmatan sesaat. Maka itu saya katakan nanti 10 tahun ke depan, tahun 2033 mudah-mudahan Tuhan Yesus sudah datang. Katakan amin. Ya, setiap saudara sudah ajak naik 2033. Roh saya sudah ada di 2033. Ya. Mumpung Bu Erika juga ada di sini, biarkan Bu Erika menjadi saksi nanti 2033. Ini teman-teman yang umurnya kepala 5 akan menjadi kepala 6, yang kepala 6 akan menjadi kepala 7, yang kepala 2 menjadi kepala 3. Tuhan berjanji, aku akan menyatakan kemuliaanku dan mereka hidup tumbuh subur segar menjadi pendoa. Ibu jadi saksinya. Catat Bu tanggal ini saya ngomong. Catat. Iya, saya selalu nantang begitu.
Tapi 2033 saya berdoa Tuhan Yesus datang. Karena 33 umurnya Tuhan Yesus. Gak kebetulan. Saya gak kebetulan saudara. Kemarin hari keberapa kita ngomong? Hari ke-33. Saya sudah katakan, saya di rumah baru sadar. Loh hari 33, kok saya buka Keluaran 33? Kok saya saksi umur saya 30 dan ketemu Tuhan. Dan saya bersaksi bagaimana saya saudara kembar. Dan destiny Tuhan nampak di dalam apa yang Tuhan kerjakan pada kembaran saya. Dan saya bisa melihat jelas destiny saya juga. Karena kita dalam satu kandungan. Katakan amin. Kenapa? Itu umur 33 loh saudara. 33. Saya lihat ke kaki di rumah. Ya Tuhan kok dahsyat Tuhan. Saya baru kalau saya di rumah baru buka. Loh tadi malam kok saya buka Keluaran 33. Ke depan akan terjadi saudara. Sebagaimana yang saya katakan, lalang dan gandum akan tumbuh terus. Sekali lagi kata tumbuh. Kata tumbuh di surat Wahyu berkata, yang baik akan tumbuh tetap baik. Yang suci akan tambah suci. Yang jahat dibiarkan tambah jahat. Itu bahasa yang tepat. Yang najis dibiarkan tambah najis. Saudara, saya kasih tahu, berkat duniawi semakin banyak akan terjadi bagi orang-orang yang tambah keji, tambah jahat, tambah najis, tambah diberkati. Memang itu dikerjakan dan Allah mengizinkan untuk menampi siapa gandum dan siapa lalang. Dan ini bukan bicara orang dunia, ini bicara gerejanya. Karena bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pikir saya katakan 10 tahun ke depan. Kalau saudara jauh sama Tuhan kok makin diberkati. Memang dibiarkan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara dihajar sama Tuhan. Kau ditegur. Dan kau menderita. Keselamatan terjadi atas hidupmu dan keluargamu. Katakan amin. Hidup kita ada di kendali Tuhan, saudara. Tetap dalam kasih karunia. Maka itu ketika Paulus mengalami duri dalam daging, 3 kali sudah dia tengking. Sapu tangan Rasul Paulus, orang sakit sembuh. Dia sakit. Jawab Tuhan Yesus apa? Cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan kuasaku bekerja. Sembuh? Tidak. Rasul Paulus tidak pernah sembuh. Tapi ingat saudara, tiang awan dan tiang api itu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kalaupun ada sesuatu di dalam tubuhmu yang tidak normal, tapi kalau Tuhan berkata engkau tetap hidup sampai aku datang, maka engkau tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Itu yang saya sudah sampaikan tuh. Bagaimana? Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Rasul Yohanes yang dikasih Tuhan, Rasul yang dekat Tuhan, apakah orang ini tidak mati Tuhan? Kata Tuhan Yesus, itu bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki dia tetap hidup, sampai aku datang dia tetap hidup. Dan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, matinya dibunuh. Rasul Paulus matinya dibunuh, bukan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, jangan kita tertipu oleh setan. Karena saya percaya apa yang terjadi di padang gurun. Bahwasanya orang Israel diberi makan oleh makanan rohani. Diberi minum minuman rohani. Itu tetap terjadi sampai hari ini. Dengan cara supranatural. Asal saudara percaya. Dan saudara hidup dengan pimpinan roh. Dan saudara hidup di bawah kasih karunia. Belas kasihan Tuhan akan turun terus dalam hidupmu. Sampai pada destiny. Dan saudara berkata, Tuhan aku mau melihat Tuhan Yesus datang. Terjadi dalam hidupmu. Sampai berjumpa besok pagi. Sungguh kami bersyukur. Di hadirat-Mu kami melihat begitu luas kasih-Mu, begitu luas kuasa-Mu, pikiran-Mu tak terselami. Ajar kami Tuhan
untuk mengenal Engkau, mengenal Putramu Yesus Kristus, mengenal Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, supaya kami menggenapi seluruh rancangan-Mu dan kami hidup dalam kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu terus bekerja. Bapa, besok kami perjamuan kudus hari ke-35 Gunung Sinai Worship. Ya Bapa, Engkau lawat umat-Mu, bawa kami tinggal di hadirat-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Pintu gerbang surga, 24 pintu gerbang surga malam hari ini, mereka yang bertugas, imam-imam-Mu, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka berdiri atas otoritas Allah untuk merebut jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. Sampai berjumpa dengan saya.